Selamat siang, saya ucapkan dari Kota Semarang. Berjumpa kembali dengan Mas Rehan di sini. Dan sekarang Mas Rehan sedang berada di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng yang berada di Kota Semarang. Dan pada kesempatan kali ini saya berkesempatan mau trip ke Surabaya. Naik salah satu kereta api, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Raja Jalur Utara ya. Gimana sih untuk video kali ini? Saksikan sampai selesai, jangan di skip-skip, langsung aja kita masuk ke dalam stasiun ya. Sebelum kita masuk ke dalam stasiun, saya akan melihat suasana siang di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini. Jadi memang untuk stasiun Semarang Tawang Bang Jateng ini, untuk situasi sekarang bisa dikatakan rame karena ini merupakan kedatangan kereta api Argo Muria dari Jakarta, teman-teman. Jadi gak heran ya penumpangnya rame juga ya. Buktinya aja mobil yang parkir ini terhitung banyak banget, teman-teman. Nah ini ya lobi stasiunnya, teman-teman. Lobi stasiunnya. Suasana dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng pada siang ini di dalam nggak begitu ramai, teman-teman. Jadi ada yang pada nunggu kereta nih kayaknya. Dan ini lobinya juga lumayan besar ya, lumayan longgar. Dan di situ ada gambar Lawang Sewu, salah satu objek wisata di Semarang. Lalu tersedia dua metode boarding, face recognition dan boarding manual. Gitu, teman-teman. Kalau face recognition itu gak perlu mengeluarkan identitas, kalau boarding manual kita harus mengeluarkan identitas, gitu teman-teman. Yang tersedia di jalur 3 itu merupakan kereta api Argo Muria dari Semarang Tawang Bang Jateng ke stasiun Gambir yang baru saja datang dari arah Jakarta, teman-teman. Nah, kereta api Argo Muria ini masih memakai rangkaian kereta eksekutif New Image tahun 2016 dan 2017, teman-teman. Dan restorasinya tuh mewah banget. Pakai karya dari Balai Asa Tegal, modifikasi. Dan saya udah pernah naik Argo Muria ya, waktu itu dari Semarang ke Jakarta. Saya udah bikin vlognya, teman-teman boleh dilihat videonya sampai akhir ya. Kali ini saya nggak naik ini, melainkan saya naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Rangkaiannya pakai new generation terbaru, teman-teman, tahun 2023, tahun 2024. Nanti katanya Argo Bromo Anggrek akan dimasukin di jalur 1, teman-teman. Tadi sudah tanya sama petugas yang ada di stasiun, teman-teman, gitu. Dan kereta api Argo Muria ini sekarang staplingnya di jalur 3 sini dan sedang dicuci itu keretanya, dibersihkan sama petugasnya tuh, dibersihkan. Sudah berada di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, Kota Semarang. Ini sekarang saya lagi nunggu kereta api yang akan saya naiki menuju ke Surabaya, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek. Keretanya belum datang, ini masih sekitar setengah 1. Tadi saya habis Jumatan dulu di stasiun ya, teman-teman ya. Habis sholat Jumat dulu. Nah sekarang saya sudah berada di dalam stasiun ya. Nah jadi kali ini saya akan ke Surabaya. Udah lama banget ya saya nggak ke Surabaya. Terakhir ke Surabaya itu naik Belambangan Express. Waktu itu ya saya masih ingat banget naik Belambangan ya. Sekarang saya akan naik kereta api Argo Bromo Anggrek. Keretanya belum datang ya, nanti katanya akan disiapkan di peron 1. Jadi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek itu adalah kereta api yang melayani relasi Jakarta Gambir, Surabaya Pasar Turi PP, melayani 2 kelas layanan, kelas luxury dan eksekutif. Dan 2 kali keberangkatan ya, pagi dan malam, baik dari Surabaya maupun dari Jakarta. Nanti saya akan menempati eksekutif 5. Eksekutif 5 itu nomor 1C ya, teman-teman. Saya di 1C. Nanti saya akan tripnya nggak sendiri ya.
Tripnya nggak sendiri, kenapa? Nanti karena saya tripnya bareng sama papa sama mama saya. Biasanya kan sendiri ya, cuma nanti kali ini tripnya bareng sama orang tua saya. Orang tua saya kan naik dari Cirebon, saya dari Semarang. Kalau orang tua saya di nomor 8 AB, saya di nomor 1C. Gak apa-apa, cuma 3 jam perjalanan dari Semarang ke Surabaya. Gak masalah kok, cuma jarak deket doang. Maksudnya nggak jarak deket sih, cuma perjalanan 3 jam doang, nggak masalah. Nanti untuk kereta api Argo Bromo Anggrek dari Semarang ke Surabaya, setelah ini akan singgah di Bojonegoro aja teman-teman, langsung ke Surabaya Pasar Turi. Jadi tidak berhenti di Cepu, Rombo, Babat, Lamongan. Jadi kereta tercepat di lintas utara ya, selain kereta api apalagi ya. Kalau Argo Bromo Anggrek peringkat pertama, peringkat keduanya Sembrani. Cuma ini naik yang peringkat pertama kereta tercepat di jalur utara ya, saya. Dan rangkaiannya sudah pakai new generation terbaru 2023-2024. Terus untuk harga tiketnya berapa sih mas? Tarif dari Semarang ke Surabaya kalau naik Argo Bromo Anggrek. Nah, jadi tarifnya saya dapat di tarif 740.000 teman-teman untuk hari Jumat ini teman-teman ya, keberangkatan saya ini ya teman-teman ya, maksud saya seperti itu. Saya dapat di tarif 740.000 rupiah. Kalau ditanya harganya gimana, murah atau mahal? Jawabannya harganya pasti mahal teman-teman. Untuk ukuran rute dari Semarang ke Surabaya itu menurut saya mahal banget, 740.000. Tapi dengan eksekutif new generation-nya sudah nyaman, sudah kekinian ya, masih worth it lah gitu, gak ada masalah. Tapi untuk masalah Semarang Surabaya mahal apa murah, jawabannya mahal teman-teman, karena harga 740.000 ya harganya lumayan pricey sebenarnya, terlalu tinggi gitu ya. Gitu ya teman-teman, tarifnya gitu ya. Saya kali ini dapat di harga 740.000 ya, di subkelas AC itu. Ternyata beda loh teman-teman, liverinya pakai pink magenta ini, K10248. Waduh, beda sendiri loh. Eksekutif 6 juga beda. Mau berangkat. Pintu sambungannya juga otomatis. Di depan sendiri guys, tapi tidak apa-apa, nggak masalah.
Nomornya udah LED nih. Berjalan langsung stasiun Brumbung. Di Brumbung juga terdapat percabangan jalur. Jika ke arah sana itu merupakan arah Gundi, Kedungjati, Solo Balapan, Solo Jebres. Nah, kalau ke sana ke arah Solo, ke arah jalur selatan. Sementara kita lewati mengarah ke jalur Pantura ya, seperti Rombo, Cepu, Bojonegoro, Lamongan, sampai Surabaya. Nah, itu percabangannya di stasiun Brumbung, teman-teman. Kita sekarang membedah fasilitas dulu ya, yang ada di kereta api Argo Bromo Anggrek. Saya berada di K1 seri tahun 2024 dengan nomor urut yang ke-58. Nah, itu ya, nomor urut yang ke-58. Dan saya di sini akan saya jelasin fasilitasnya apa aja yang ada di kereta ini, teman-teman. Mulai dari legroom. Ini legroomnya kalau menurut saya, walaupun di paling depan, ini masih longgar, teman-teman. Lebih longgar daripada New Image ya. Karena ini kan pintu tengah ya. Kalau New Image kan ini pintu samping. Kalau ini tuh pintu tengah, jadi longgar banget. Bisa selonjor ya, nggak terlalu sempit. Lalu di sini ada panel untuk information kayak gitu ya. Di sebelah sana ada televisi. Jadi ini menandakan nama kondektur, nomor teleponnya berapa, terus ada nomor EXA berapa, terus ada keterangan dalam perjalanan, nanti next stop stage-nya di mana, kayak gitu ya. Terus ada keterangan apalagi di situ, ada jam juga ya, jam berapa, tanggal berapa. Lalu di sini juga ada keterangan suhu AC juga, teman-teman. Suhunya sekitar 20 derajat di kali ini ya. Informatif banget. Sekarang itu udah canggih ya, karena kereta ini rangkaiannya udah new gen modif, bukan new gen modif ya, new gen 2023-2024 yang terbaru. Jadi ini bener-bener kereta yang modern banget, teman-teman, yang kekinian. Kalau dulu kan untuk informasi kayak kondekturnya kan pakai papan ya, sekarang udah pakai digital. Terus di atas tuh ada informasi juga, teman-teman, mengenai current stationnya. Terus ada kecepatan juga nih, kecepatannya berapa kilometer per jam. Sekarang aja digeber 115 sekarang, karena kereta api Argo Bromo Anggrek sudah boleh sampai 120 km per jam untuk kecepatan maksimal, tetapi hanya di petak tertentu aja. Terus juga ada keterangan suhu AC juga 20 derajat, terus ada keterangan nomor keretanya berapa. Kalau dulu kan nomornya pakai plat ya, sekarang udah berganti menjadi nomor pakai digital ya, teman-teman ya. Terus ada keterangan formasi tempat duduk A, B, C, D, ada keterangan tidak merokok ya, dilarang merokok. Terus di atas juga ada kamera CCTV. Terus untuk pintu bordes, pintu masuk kabinnya sudah otomatis, teman-teman, udah otomatis. Fasilitas selanjutnya yang akan saya bedah yaitu di sini ada tirai, teman-teman. Ada tirai gulung. Nah, tinggal tarik aja. Jadi gini lagi. Nah, jadi gini ya. Coba lagi ya. Nah, nanti tariknya gini aja. Nah, terus gak ada meja kecil ya. Kalau keluaran sebelumnya kan ada, kalau di new gen terbaru ini, di new generation terbaru ini udah gak ada penyimpanan lagi ya. Kayak cup gitu itu nggak ada. Jadi nyimpannya tuh di sini, teman-teman.
akan ada space-nya untuk nyimpen barang ya, kayak nyimpen HP, nyimpen air minum dan tumbler itu bisa ya. Terus yang membedakan ini teman-teman, colokan listriknya sekarang udah universal. Jadi teman-teman yang mungkin mancanegara ya, wisata mancanegara, ini bisa banget loh teman-teman, bisa nyolok di sini juga. Jadi colokannya itu bisa macam-macam ya, bisa charger yang model lokal, bisa charger yang model kayak internasional gitu. Jadi kayak gini ya teman-teman, model stop kontaknya udah beda ya. Terus di sini ada pengikat kursi roda ya. Jadi teman-teman yang bawa kursi roda ke kereta bisa diikat di sini. Gitu ya. Terus ada ambient light-nya teman-teman. Yang paling keren ini ada ambient light-nya gitu, ada lampu-lampu hiasnya juga di bawah. Terus di bawah sini ada meja makan ya, atau meja lipat yang digunakan untuk bekerja di perjalanan ya teman-teman ya. Maksimal 3 kilo. Jadi untuk ngerjain tugas dengan laptop, mau makan mau minum bisa banget pakai meja ini. Mejanya ternyata lebih besar ya daripada New Image ya, kalau yang saya pantau. Terus di sini ada tombol reclining teman-teman, buat merebahkan kursi. Nah di sini ya teman-teman. Terus untuk kursinya ini enak banget, udah kakinya tebal banget ini. Misal pas kayak gini buat tidur enak banget. Kayak gini ya teman-teman ya. Dan kursinya ini beda loh, warnanya biru kombinasi warna coklat krem gini, bukan merah maron ya. Nah gini aja mungkin ya. Terus apalagi ya, oh ya nomor kursi. Sekarang nomor kursinya sudah bukan pakai plat papan, tapi udah pakai LED ya, jadi bukan pakai papan lagi. Terus di sini ada capstock atau gantungan ya, jadi buat gantung tas, gantung jaket, gantung tas belanja ini bisa teman-teman gitu. Terus ada bagasi kabin, ini tuh ada motif batik ya di atas ini ya. Terus gak ada lampu baca gitu. Kereta api Argo Bromo Anggrek sudah meninggalkan kota Semarang dan perjalanan ke Surabaya akan kita tempuh dalam waktu 3 jam 13 menit. 3 jam lebih 13 ya teman-teman. Dalam perjalanan kereta api Argo Bromo Anggrek nanti akan singgah di Bojonegoro aja, di stasiun Bojonegoro, lanjut ke Surabaya Pasar Turi sebagai stasiun destinasi terakhir dari perjalanan ini. Semoga perjalanan kali ini selalu diberikan keselamatan dan selalu diberikan kelancaran. Dan saya itu hari ini kurang beruntung ya, dapat single seat di paling depan. Itu di paling belakang teman-teman, tapi kok saya dapatnya di paling depan. Dan ternyata saya curiganya apa? Liverinya tuh beda teman-teman. Liverinya kan kalau Argo Bromo Anggrek pada umumnya kan liveri kelereng pink ya, tapi ini liverinya tuh merah magenta. Jadi yang biasanya tuh liveri yang dipakai kereta-kereta kayak Argo Semeru Bima yang sekarang, sama kereta api Jayabaya ya kalau nggak salah ya, itu kan liverinya tuh warna merah magenta ya, stripping pink gitu loh, stripping merah magenta namanya teman-teman. Biasanya kan, oh iya sama kursinya beda, kursinya tuh bukan merah maron, tapi kursinya ini warna biru sama warna ini teman-teman, warna apa, coklat. Itu sih perbedaannya ya, jadi ya agak gimana aja sih, tapi ya nggak apa-apa. Argo Bromo Anggrek tapi rangkaiannya kok campur-campur ya, ada yang liveri kelereng, liveri yang aslinya Argo Anggrek, ada yang liverinya stripping magenta itu ya tadi. Itu sih teman-teman.
Pantura, terutama jalur Semarang Surabaya ini jalurnya benar-benar monoton, bosan banget teman-teman. Pemandangannya cuma ladang sawah. Tuh pemandangannya kayak gitu doang, bosan banget. Mungkin kalau Pekalongan sampai Weleri kan ada pemandangan laut ya, ini lebih bosan lagi sebenarnya. Sepanjang jalan dari Semarang sampai sekarang itu kalau nggak salah daerah Grobogan, Karangcepu, itu jalurnya menurut saya cukup bikin bosan lagi sih. Sorry ya, saya di perjalanan ini nggak banyak merasakan pemandangannya karena memang pemandangannya membosankan banget. Persawahan, ladang-ladang doang, ya gimana gitu. Jalur utara juga kan bikin ngantuk ya. Dan alhamdulillah cuaca di perjalanan bisa dibilang cerah teman-teman, jadi nggak hujan, nggak mendung juga ya. Sekarang tuh masih cerah gitu. Di sini saya akan review toilet dari kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation terbaru. Jadi untuk toiletnya stainless steel yang new gen, ini tuh terdapat satu sisi toilet saja ya. Dan toiletnya ini dipisah mana pria dan wanita. Jadi tidak bercampur ya teman-teman. Jadi toiletnya dibedakan berdasarkan jenis kelamin gitu. Dan toiletnya ini kalau pria warnanya biru, kalau wanita ini warnanya pink. Jadi kalau naik stainless steel kayak gini nomor gede aja ya carinya kalau teman-teman pengen deket sama toilet. Kalau nomor kecil kan nggak ada toiletnya, kalau nomor besar ada toiletnya. Jadi untuk toiletnya kita eksekusi ya, kita bedah. Nah ini pintunya model pintu lipat. Nah, kayak gini toiletnya, kita sekarang review bareng-bareng. Nah, kita kunci, biasa kan kunci ya teman-teman ya, kalau memakai toilet. Nah, ini untuk cerminnya, kalau menurut saya pribadi ini lebih lebar ya teman-teman, lebih besar. Terus di sini ada fasilitas wastafel mini buat cuci tangan. Nah, masih mengalir airnya. Lalu yang paling spesial di kereta New Generation ini ada foot washer untuk mencuci kaki. Jadi ada kerannya di sini ya teman-teman. Ini keran foot washer, kita sekarang kita lihat. Nah, ini bisa untuk cuci kaki. Jadi ini kerannya teman-teman di sini ya, kerannya. Kalau teman-teman mau cuci kaki bisa untuk wudhu. Jadi kalian yang pengen sholat bisa banget wudhu di toilet sini ya teman-teman ya. Terus di sini ada tabung sabun, ada tisu gulung, ada tempat sampah, dan ada kloset duduk ya teman-teman ya. Kloset duduknya kita bisa disiram nih kayaknya. Nah, masih mengalir airnya. Lalu di sini itu ada hand grip atau pegangan yang cukup enak nih, megangnya enak nih. Bisa dipegang di sini, bisa dipegang di sini. Jika keretanya bergoncang, kalau misalnya berdiri pegang sini ya, gitu ya. Terus seperti biasa kalau di kereta ada notis-notis seperti dilarang merokok atau vape, dilarang membuang sampah ke dalam kloset, tidak boleh ya. Kalau teman-teman menggunakan kloset duduk dilarang jongkok posisinya, terus dilarang mengeluarkan anggota badan dan tidak boleh vandalisme. Lalu ada demi kenyamanan kita bersama itu apa aja. Walaupun finishingnya belum marmer, belum kayu, masih finishing biasa gitu ya. Untuk toiletnya bersih dan wangi, terus untuk toiletnya dimensi juga nggak terlalu sempit, lumayan lega sih kalau menurut saya sendiri ya, lumayan longgar untuk kamar mandinya, mantep. Jadi sekarang saya sudah berada di bordes dari kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation terbaru. Nah ini toiletnya di sini ya teman-teman, untuk letak toiletnya. Nah ini pintunya sudah beda dengan keluaran sebelumnya. Kalau keluaran sebelumnya belum, masih pintu yang tarik biasa ya. Tapi ini pintunya sudah automatic door dan pintu geser elektrik ya, atau pintu pneumatik namanya. Nah ini cara membuka tombol dan menutupnya di sini cuma dikunci karena
ini tuh sistemnya terpusat katanya, terpusat dari kereta makan. Udah ada operator yang ngatur settingan pintunya teman-teman. Dan ini pintunya ini nggak bisa sembarangan dipakai ya, nggak bisa sembarangan dibuka dan ditutup tuh, kita nggak bisa asal-asalan kayak gitu. Makanya ini dikunci ya. Kalau lambangnya hijau ini bisa dibuka, tapi ini kunci ya, jadi nggak bisa dipencet ya. Coba ya, nggak bisa dipencet. Terus ini tuh part pintunya, spare partnya ini dari CRRC yang ada di Cina teman-teman. Kan keretanya ini terbuat dari Inka ya, produksi Inka Madiun Indonesia. Kalau ini tuh impor dari Cina, namanya CRRC itu ya teman-teman ya. Ini lebar sih untuk bordesnya. Terus untuk pintu penghubung antar sambungan keretanya ini tuh udah elektrik teman-teman. Oh mantep banget. Dan sambungannya ini menggunakan sambungan jenis akordeon harmonika. Nah ini sambungannya gede juga, kayak bis Transjakarta atau bis busway ya. Ini juga elektrik. Nah jadi uniknya untuk antar sambungannya ini elektrik teman-teman, otomatis, bukan secara manual. Terus nutup secara otomatis. Terus untuk pintu masuk ke kabinnya juga sama, elektrik. Jadi bagi kalian yang malas nutup pintu, udah gak bakal terjadi lagi kalau di kereta new gen ya teman-teman ya. Pokok kereta ini modern banget, apa-apa elektrik ya. Makanya kabinnya ini senyap, nggak berisik karena sambungannya udah akordeon, sama udah ada pintu otomatis antar sambungan keretanya teman-teman, kayak gitu ya. Terus di sini ada pembuka pintu darurat ya. Kalau misalkan pintunya amit-amit rusak, bisa dibantu sama pintu emergency door ini, gitu teman-teman. Terus di atas juga ada, sama aja sih. Jam 15:09 ini tepat waktu ya, sampai stasiun Bojonegoro. Stasiunnya berada di sebelah kiri situ stasiunnya. Stasiun Bojonegoro teman-teman, perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Dan ternyata liverinya tuh merah magenta ya, beda dengan eksekutif 4 dan seterusnya. Wah udah mau berangkat, yuk kita berangkat, kita tutup pintunya. Nah, jadi untuk pintunya bisa dipencet ya teman-teman ya. Saya mau ke restorasi. Nah ini restorasi dari kereta api Argo Bromo Anggrek New Generation. Musolanya lapang banget ya, luas banget, dan terdapat alat sholat seperti sejadah, dan ini ada alat penyimpanan alat sholat ya teman-teman. Dan di sini ada cerminnya juga ya. Musolanya ini enak sih buat ibadah sholat, buat jamaah, kayaknya enak sih buat 2 orang atau lebih ya. Terus ada penutupnya juga. Nah ini, di sini ada mini pantry, isi ada display makanan dan minuman ya. Ini mantap juga ini. Ini ada tempat untuk kru-kru seperti Prama dan Prami yang menjajankan makanannya, dan di sana untuk tempat untuk menikmati hidangan.
Ini kereta makan dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi untuk suasananya sih nggak begitu rame teman-teman, cuma ada beberapa penumpang aja yang menempati kereta makan. Jadi di sini saya akan membedah fasilitas yang ada di restorasi kali ini. Nah, untuk restorasinya, untuk kapasitas tempat duduk ini cenderung lebih banyak daripada keluaran sebelumnya ya teman-teman ya. Nah, kalau ini tirainya sudah tirai gulung ya, dan kacanya juga lebar nih, kita bisa lihat pemandangan yang cukup lebar. Terus di sini ada hiasan-hiasan lampu gitu ya, dan motif-motif kayak batik gitu ya mungkin ya. Terus untuk pencahayaan juga bisa dibilang ini estetik banget teman-teman gitu. Terus untuk warna kursinya, ini warnanya agak biru-biru kehijauan kayak gini ya teman-teman, dan ini tuh lebih empuk banget untuk diduduki ya teman-teman, nggak terlalu keras lah gitu. Nah, sekarang saya membeli menu makanan, nggak makanan sih. Saya beli minuman ini matcha latte, harganya 22.000, sama roti Liza ini yang rasa keju harganya 18.000 rupiah. Harganya segini ya teman-teman, berarti jika di total harganya berarti saya mengeluarkan uang 40.000 rupiah. Totalnya 40.000 rupiah untuk 2 item ya teman-teman ya. Soalnya saya mau pesan nasi, cuma nasinya nggak ada, udah habis duluan. Jadi menunya yang ada cuma ya katanya cuma pop mie sama yang lain-lain lah gitu. Masalah nggak pengen pop mie, ya udah cuma ngemil roti sama minum ini aja. Saya nyoba matcha latte itu kayak pernah waktu itu naik Argo Merbabu kalau nggak salah. Nyoba minuman ini tuh enak sih. Dan itu tulisannya kuliner kereta by Loko Cafe. Berarti ini tuh dipekerjakan oleh Loko Cafe teman-teman, bukan Reska. Jadi PT Reska itu bekerja sama dengan atau bermitra dengan Loko Cafe gitu. Terus ini tuh ada roti Liza ya. Tadi tuh nggak salah ada rasa abon, rasa apa tuh, roti sisir coklat apa itu, sama keju. Nah, misalnya keju gondrong. Komposisinya ada tepung terigu, minyak, gula, mentega, sama krim. Kayak gini ya. Ada wedang sih, bukan ada wedang. Wedang aja nggak ada loh. Habis semua, cuma ada ini doang. Tapi nggak apa-apa. Surabaya bentar lagi lah gitu. Kita sekarang nyobain roti sisir, bukan roti sisir ya, roti keju. Nah, rotinya kayak gini. Ini sebenarnya kalau roti Liza ini salah satu menu baru yang ada di kereta. Belum lama sih. Rotinya sih manis ya teman-teman, kejunya cenderung manis dan enak sih. Nah, kejunya juga kerasa banget, nggak terlalu hambar, dan roti ini fluffy banget, empuk lah, nggak terlalu keras. Roti basah ini namanya. Nah, sekarang kita lanjut nyobain matcha latte. Ini seger-seger nih. Untuk aromanya ini lumayan berasa sih. Aroma dari yang nggak berasa juga ya. Untuk rasa yang sih enak ya. Seger, dan juga rasa matchanya juga berasa. Kalau dilihatnya kayak matcha green tea itu ya. Sebenarnya ada pilihan lain, cold brew sama coklat kalau nggak salah. Cold brew itu kayak kopi. Ini harga 22.000 sih lumayan worth it. Tapi sayangnya porsinya agak kecil ya. Harganya lumayan agak mahal, lebih mahal dari serai lemon jahe geprek, wedang uwuh. Ini aja 22.000 loh. Tapi menurut saya worth it-nya masih sedikit kurang. Tapi dari segi rasa ini seger dan enak sih. Kalau boleh kasih nilai rasa ya kasih nilai 9/10. Terus tadi nyobain roti. Perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek sudah dan kami habis dari restorasi kereta api Argo Bromo Anggrek.
Surabaya Pasaturi BP terdapat 2 kali keberangkatan dalam sehari, yaitu keberangkatan pagi dan keberangkatan malam, baik itu dari Jakarta maupun dari arah Surabaya. Nah, terus harga tiketnya berapa sih Mas? Nah, harga tiketnya saya dapatkan ini, harga tiket dari Semarang ke Surabaya itu saya dapat di tarif 740.000 ya, itu di eksekutif subclass AC. Sebenarnya agak mahal sih hitungannya rute dari Semarang ke Surabaya ini. Nah, saya ke Surabaya ini sebenarnya ada agenda ya teman-teman, ada salah satu agenda acara di sana, dan saya tripnya nggak sendiri, saya tripnya bersama orang tua saya teman-teman. Jadi orang tua saya itu sama ibu saya naik dari Cirebon, saya naik dari Semarang. Waktu tempuh sekitar 3 jam 13 menit ini naik kereta api Purwoanggrek ini termasuk cepat ya teman-teman. Bahkan kalau dari Jakarta ke Surabaya itu waktu tempuh sekitar 8 jam 5 menit kalau nggak salah, dan ada kereta api cukup cepat juga, yaitu kereta api Sembrani. Nah, kalau kereta api Sembrani sama Purwoanggrek itu bedanya, kalau Sembrani itu dia berhentinya tuh lebih banyak dikit lah, di Cirebon, di Tegal, di Kalongan, di Semarang, di Cepu. Nah, itu berhenti. Tapi kalau Argo Purwoanggrek ini tuh berhentinya cuma dikit ya, dari Jakarta langsung ke Cirebon, ke Pekalongan, ke Semarang, ke Bojonegoro langsung, baru Surabaya Pasaturi. Jadi dari Semarang ke Surabaya itu cuma di Bojonegoro aja, nggak berhenti di mana-mana. Tapi dari Bojonegoro langsung ke tujuan akhir, yaitu Surabaya Pasaturi. Terus apa lagi ya, untuk kereta api Argo Purwoanggrek ini menurut saya untuk segi goncangan ya lumayan minim ya teman-teman. Cuma di petak Bojonegoro tadi itu pas lagi teramakan goncangannya gemuruh sedikit, sampai tadi habis saya sampai jatuh teman-teman. Dan tadi saya sudah kulineran di restorasi, sorry ya nggak makan nasi, kali ini makan nasinya libur dulu karena nasinya habis. Dan saya tadi ngambil roti aja, roti rasa keju gondrong, harganya cuma 18.000, namanya roti Liza. Dan tadi saya juga minum salah satu minum, yaitu namanya matcha latte, itu harganya 52.000, berarti habisnya sekitar 40.000 ya, 18 ditambah 22 berarti sekitar 40.000 rupiah. 40.000 rupiah aja udah dapat satu porsi nasi goreng Parayangan. Mungkin itu aja teman-teman untuk penjelasan kali ini. Terus untuk armada yang dipakai oleh Argo Purwoanggrek ini kayak armada eksekutif new generation terbaru tahun 2023 dan tahun 2024, dan ini saya dapat di armada A102458. Ini menurut saya satunya enak banget ya, pakai new generation karena pintunya sudah elektrik, sudah menggunakan pintu pneumatik, jadi ya pokoknya serta modern. Dan juga untuk panel information display juga lumayan lengkap ya, jadi ada penjelasan stasiun singkatnya di mana aja, terus jam berapa, lalu pokoknya serba modern ya, keren banget. Oh, itu aja sih teman-teman untuk informasi terkait kereta api Argo Purwoanggrek. Jadi kereta api Argo Purwoanggrek itu salah satu kereta api tercepat Jakarta Surabaya. Kalau nggak salah harga tertingginya itu hampir 1.980.000 rupiah ya, kisarannya kalau nggak salah 800 sampai 900 ya naik Argo Purwoanggrek ini. Oke, sekian dari Mas Rehan video kali ini kereta api Argo Purwoanggrek. Terima kasih teman-teman yang sudah berkenan menyaksikan dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Mas Rehan. Semoga channel ini makin berkembang dan selalu makin maju untuk channel ini. Share ke teman-teman kalian. Sekarang lagi perjalanan saya akan tiba di Surabaya sampai Pasar Bumi. Sekarang waktu sudah jam 15.45 menit, berarti ketibanya kan 16 berarti sekitaran ya 45 menit ke depan perjalanan. Habis ini kita melintas stasiun Lamongan ya, Lamongan nggak berhenti, ini dari Bojonegoro langsung ke Surabaya Pasaturi. Terus untuk AC-nya bisa dibilang stabil ya teman-teman, suhunya itu kisaran 21 derajat sampai 20 derajat, nggak terlalu sumuk lah di perjalanan. Dan apa ya, ya gitulah teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.
Oh iya, ada fasilitas tambahan yang belum saya eksekusi nih. Jadi di sini tuh ada USB port. Nah, jadi ini buat Type C sama colokan biasa nih bisa teman-teman. Nah, ternyata juga ada colokan tambahan kayak gitu ya. Sangat membantu banget kalau misalnya pengen isi daya gitu ya. Misalnya teman-teman alat elektroniknya banyak nih, power bank, kamera, handphone, atau gadgetnya dua, itu bala bantuannya bisa ini ya teman-teman, pakai USB port ini. Jadi chargernya kan dua nih, ada yang model kayak gini yang universal, jadi buat colokan yang mancanegara bisa ya. Sini juga bisa nih dicolok di sini. Mungkin itu aja ya. Perjalanan naik kereta api Argo Bromo Anggrek sudah masuki stasiun Surabaya Pasar Turi jam 16:27 ya. Tapi kok di HP kok awal semenit, tapi di sini udah lebih lambat. Tas 25. Jadi nono lewat mana? Ya, Pak. Sini mandek. Depan. Masih jalan, Pak. Selamat sore dan selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Argo Bromo Anggrek perjalanan. Makasih Argo Bromo Anggrek. Surabaya Pasar Turi. Sebelum turun, periksa dan teliti kembali barang-barang Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Untuk pintu keluar stasiun perjalanan sudah sampai di kota Surabaya, stasiun Surabaya Pasar Turi. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share ke teman-teman kalian juga. Surabaya Pasar Turi.